Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khussastahu fil azali bi sahbi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqi wa khuluqi bi ashrafil khususiyyah an-nabil ummi al-habibil qadri azimil jah wa lam yakhluqi khalaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdalu minhu wa akraman silatu inda hadratil sultan mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitan utmali ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahid dari salami fi ma'adi sidkin 'inda malikin muqtadiril jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mausufin bi kulli kamali munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'un al kamali wal khulin aman siwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi fi kulli lamatin wa nafasin adada mawasilullah mabadu. Segenap para hadirin hadirat ingkang kawula mulyaken yang saya hormati, para takmir masjid, para remas, para sedantenipun yang mudah-mudahan pagi ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang insyaallah dengan niat kita thalabul ilmi di masjid ini, di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan kita masih niat di dalam hati saja sudah dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kados niki hadiratnya lebih banyak daripada CCS umum sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan yang mas-mas ini juga lebih banyak lagi. Niki badhe napa mengulas tentang sholat. Artinya pun saya akan membahas atau membawakan napa sekilas. Artinya tidak tertentu sholat saja, tapi juga membahas keterkaitan apa yang menyebabkan sholat itu sah, apa yang menyebabkan sholat itu bisa diterima, menyebabkan sholat itu nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sholat mawon, tapi saya akan membawakan sedikit beberapa catatan-catatan yang mana ini sangat penting bagi kita pelajari. Pertama-tama dikatakan para ulama sesungguhnya hudurus sholat biqadri hudurul wudu. Dados kita niki ketika menginginkan sholat kita bisa khusyuk, bisa hadir dalam hati, tiap-tiap gerakan niku hati kita selalu hadir, selalu ingat. Salah satu galipun apa caranipun, yakni dengan menghadirkan hati ketika kita wudu. Dan niki wudu niki penting. Artosipun ketika kita niki wudu, niatkan dalam hati betul-betul, kan niatkan di dalam hati. An-niyatu fil qalbi wa talaffuduha biha sunnatun. Niat itu dalam hati, tetapi ketika melafadzkan niat, lafadz niat niku sunnah. Terus misalkan badhe wudu niate nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niku dalam lisan seperti itu. Tapi ketika praktek niku cuman napa nggih pancingan mawon. Terus ketika awal kali kita wudu niku napa lisan niku mengucapkan nawaitul wudu li raf'il hadatsil fardhu lillahi ta'ala. Setelah itu kita membasuh wajah. Lah ketika permulaan kita membasuh wajah niku dalam hati juga niat lagi. Ketika pertama kita membasuh wajah, dalam hati juga niat hadir, saya niat wudu menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang penting itu hatinya. Jadi percuma, mohon maaf ketika kita mengucapkan mawon nawaitul wudu lirafil hadas al-ghusri fardillah taala, tapi ketika membasuh wajah, hati kita tidak ada hadir sama sekali. Jadi tujuannya atau intinya itu dalam hati kita. Nah, basuhnya niku dari mana? Arah wajah niku berarti kalau dari arah dari arah atas ke bawah niku dari mulai tumbuhnya rambut sampai dagu niki wajah. Dan dari ke arah ke samping niku dari kuping ini sampai kuping sini niku wajah. 3 kali. Setelah itu tangan batasannya tangan niku dari sampai siku-siku niki, terus kanan tangan kiri, setelah itu rambut, setelah itu telinga, setelah itu kaki. Dan niki. Tapi juga dikatakan oleh para ulama tidak hanya demikian. Artinya ketika kita wudu niku juga menghadirkan, mempersiapkan kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini ketika wudu niki ritual di mana
kita agungkan wudhu ini, ritual ini mempersiapkan kita akan menghadap kepada Rabbul Alamin atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama niku menjelaskan ketika wudhu niku, ketika niat menghilangkan hadas kecil, juga menambahkan dalam hati niku berdoa dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan wajah yang saya basuh ketika wudhu ini kelak di hari kiamat Engkau terangkan, Engkau beri cahaya di mana pada hari tersebut wajah-wajah orang itu sedang digelapkan. Dan itu enten doa. Dan ketika membasuh tangan, niku juga dalam hati berdoa, ya Allah, mugi-mugi tangan niki kelak pada hari kiamat niku napa? Tangan yang ketika menerima rapot atau catatan amal dari panjenengan. Dan ketika membasuh tangan kiri berdoa, ya Allah, mugi-mugi tangan ini ketika hari kiamat tidak menerima, atau ketika menerima rapot tidak dengan pakai tangan kiri. Dan ini artinya tiap-tiap gerakan wudhu saja ini sudah menghadirkan niat yang luar biasa. Ketika mengusap rambut atau sebagian kepala, ini juga niat, ya Allah, mudah-mudahan kepala apa yang saya usap ini nanti diselamatkan dari api neraka. Dan ketika membasuh kaki juga niat, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya nanti melewati Shirathul Mustaqim, di mana di situ kaki-kaki tergelincir kepada neraka, Engkau tetapkan, Engkau berdirikan tetap jejak karena napa? Dibasuh wudu nih, dibasuh kaki nih. Lho niku. Terus kita belajar, sebelum kita bahas masalah khusyuknya sholat, monggo kita sedanten belajar ketika kita wudu niku kita belajar napa? Khusyuk, artinya menghadirkan hati ketika kita wudu, ketika kita napa membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki dan sebagainya. Seperti itu. Pun salajengipun kita bahas salat niki. Salat di sini yang mungkin pertama nutup aurat, mohon maaf. Ya percuma paham salat tapi auratnya kebuka kan. Dan niki catatan bagi mas-mas riyen. Kebanyakan yang terjadi, kita kan sudah tahu nutup auratnya laki-laki niku antara pusar dan lutut. Kedua lutut niku, antara pusar dan kedua lutut niku auratnya laki-laki. Lah kebiasaannya, mohon maaf, mas-mas niki misalkan pakai celana niku udile ketok, tapi terus pakai kaos, pakai celana di bawah pusar terus pakai kaos, wes langsung sholat, Allahu Akbar. Ketika sholat seperti itu, bajunya niki, kaosnya niki ketika rukuk niku terangkat. Lah, otomatis ketika terangkat, otomatis kan antara aurat baina surah warukbah itu terbuka. Lho niki otomatis orang tersebut sholatnya batal. Dan niki sing hati-hati ngoten niku. Juga bagi santri-santri biasanya ketika sarungan, dan niki kita diperintahkan untuk sarungan itu sampai menutup udel atau pusarnya ditutup, supaya ketika pakai kaos atau pakai baju, ketika rukuk bajunya kekecilan atau bagaimana, ketika terangkat niku masih aman karena pusarnya niku ketutup. Dan ini auratnya seperti itu. Terus niki catatan bagi mbak-mbak, bagi ibu-ibu, mohon maaf. Jadi menutup aurat perempuan niku seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, wajah dan telapak tangan, wajah niku ya seperti tadi, dari ujung dari tumbuhnya rambut sampai dagu niki wajah. Nah, lebih afdolnya lagi ketika rukuh panjenengan atau mukena panjenengan niku yang model napa dagunya niku enten tutupin wonten mboten kinten-kinten. Nate person mboten kinten napa nggih wonten niku. Dados mukena niku nutup napa dahinya kebuka terus sampai siku niki napa jenenge niki apa jenenge dagu niki niku wonten kados cantelan dados lha ngenten niki dados mukena niku nutup sampai seperti ini. Karena apa? Karena khawatir ketika nanti nggak ada cantolan seperti ini, ngepres seperti ini, nanti ketika gerak-gerak dalam sholat itu nanti mukena ini ketarik ke sini, dan ini, mohon maaf, ini niku bukan niki itu bukan wajah lagi, antara dekatnya leher niki bukan wajah, akhirnya khawatirnya nanti kebuka auratnya. Dan niki terus lebih diperhatikan lagi mukenanya niku, kalau bisa mukena yang dagunya niki ditutupi sekalian dicantol nih
dilem apa piye dikaleni ngoten niku supados ketika rukuk atau napa gerakan-gerakannya lain supaya tetap menutup segala anggota badan kecuali wajah. Nah niki. Dan juga masalah napa telapak tangan. Telapak tangan niku bukan auratnya wanita, artinya terbuka. Makanya lebih baik cari mukena yang biasanya enten cantolane teng tangan nih lho. Atau yang model teng tangan itu rapet sekali. Enten mukena model ngeten niku dados di lengan tangan ini sangat rapet atau cantel supaya tidak glember lah ngeten niku. Khawatirnya ketika nanti ibu-ibu nanti tangannya apa mukenanya ini enggak rapet, ketika takbir atau gerak-gerak ini nanti kebuka sampai seperti ini, yang mana batasan aurat perempuan itu telapak tangannya ini sampai ugel-ugel nih, sampai ugel-ugel niki itu batas aurat. Ketika kebuka seperti ini maka hukumnya batal. Dan ini kurang lebih seperti itu. Jadi lebih waspada mawon ketika mau membeli mukena yang yang betul-betul menutup sampai dagu niki sama tangannya niki betul-betul aman dari kebuka ketika gerak-gerakan. Seperti itu. Jadi yang diajarkan di pesantren seperti itu. Nah, setelah menutup aurat, setelahnya niku salat. Sekarang kita membahas salat. Salat yang pertama niku takbiratul ihram. Takbiratul ihram niku termasuk rukun fi'li. Allahu Akbar. Lah, juga niat. Biasanya kita niku diajarkan salat niku sebelum takbiratul ihram niku usolli fardhu dzuri arba'a raka'atim ma'muman atau imaman adaan lillahi ta'ala. Niku dilafadzkan seperti itu. Dan juga ketika takbir Allahu Akbar, pada lafaz Allahu Akbar mengangkat tangan tersebut, hatinya juga ikut niat. Hatinya juga ikut mengucapkan saya sedang melakukan niat sholat duhur 4 rakaat lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dan seperti itu. Jadi butuh pembiasaan atau pelajaran bagi kita ketika sholat itu hatinya niki dilatih. Hatinya niki dilatih. Makanya ulama menganjurkan melafadzkan niat tersebut supaya hatinya niki terpancing. Karena hati sama lisan itu sangat erat hubungannya. Makanya orang kalau jarang zikir atau jarang tahlil misalkan, jarang sholawat, niku kadang hatine sumpek, hatine gundah gulana, hatine poyang-payeng dan sebagainya. Karena apa? Lisan niki jarang melakukan zikir. Dan begitu juga orang ketika sering zikir, sering sholawat, walaupun tidak paham maknanya, walaupun tidak paham, gak apa-apa, yang penting teko tahlilan, teko sholawatan, melok sholawatan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus seperti itu, tapi lisan ini terbiasa mengucapkan lafdzul jalalah hingga hatinya ini tertarik untuk tenang, tertarik untuk baik dan sebagainya. Yang kan seperti itu. Jadi ketika Allahu Akbar, hati kita juga niat, saya niat sholat duhur fardhu lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah itu seperti biasa iftitah, surat dan sebagainya. Lanjut setelah rukuk. Nah, ketika menuju rukuk niku disunahkan untuk takbir Allahu Akbar rukuk. Batasan rukuk ini bagaimana? Batasan rukuk ini ketika orang rukuk antara bagian atas sama bawah niku sejajar. Kalau bahasanya niku ketika dikasih papan di atasnya niku sejajar tuh kados rukuk. Terus ketika seseorang rukuk tapi ndegek ngene iki. Ndegek niku belum dikatakan rukuk berarti, kecuali kalau memang sakit. Kecuali kalau memang udzur, kalau tidak mampu enggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa rukuk sempurna niku dengan antara bagian atas sama bagian bawah niku harus sejajar. Dan tangan itu meletakkan tangan itu pada lutut. Nah, setelah rukuk niku diperintahkan tumak ninah. Tumak ninah niku anteng. Tumak ninah itu diam sejenak dengan kadar lamanya diam tersebut dengan kadar baca subhanallah 3 kali. Atau ada juga yang mengatakan baca subhanallah cuma 1 kali mboten napa-napa. Jadi Allahu Akbar lamanya niku baca subhanallah 3 kali, setelah itu sami Allahu liman hamidah. Nah, perkara yang membatalkan sholat niku napa? Gerak-gerak yang tidak ada kaitannya dengan sholat
minimal 3 gerakan atau 1 gerakan dengan gerakan yang sangat, atau gerakan yang terlalu berlebihan. Nah, biasanya kita niku nggak sadar ketika sami Allahu liman hamidah, ketika bangkit dari rukuk sami Allahu liman hamidah, tangan niki kowang-kawing ngene apa? Nggak kroso. Dan niki khawatirnya nanti ketika sami Allahu liman hamidah, tangannya niki gantung-gantung ngeten niki sudah dihitung 3 gerakan. Nah, kita harus berusaha ketika sami Allahu liman hamidah langsung diam mawon. Terus baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du dan sebagainya. Setelah itu sujud. Lah, sujud, ketika sujud niku menempel 7 bagian, yakni dahi, kedua tangan, kedua lutut, kedua kaki. Niku 7 bagian. Dan juga disyaratkan dalam sujud, yakni posisinya niku bagian belakang, atau maaf, pantat kita niku, pinggang kita niku lebih tinggi daripada bagian atas. Jadi seperti ya kalau sujud ngoten niku. Terus mboten pareng kok sujud niku bagiannya niku setara seperti rukuk, tidak boleh. Jadi misalkan wonten tiyang niku salate teng pinggir jalan. Teng pinggir jalan ngajengi niku koyok bangunan napa jenenge undak-undakan atau apalah. Dan niku ketika sujud itu langsung ngene. Sujud itu seperti orang meletakkan kepalanya di atas, yang mana posisinya bagian atas niku lebih tinggi daripada bagian bawah. Nah niku belum dikatakan sujud niku. Nah seperti itu. Jadi ketika sholat di pinggir terus bertepatan di depannya niku pas dengan tangga misalkan. Ketika pertama Allahu Akbar masih aman. Ketika sujud lah kok posisi ini lebih tinggi dari bawahnya, maka itu tidak bisa dikatakan sujud. Terus setelah itu bangkit dari sujud, yakni baina sajdatain, duduk baina sajdatain, ini duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dengan posisi iftirash. Iftirash niku kaki kanan itu disunahkan niki kados nama jenenge jari-jarinya niku mengangkat seperti ini, lantas kaki kiri itu diduduki oleh pantat kita. Itu iftirash. Setelah itu sujud lagi, bangun lagi sampai menyesuaikan rakaat, sampai nanti tahiyat akhir. Lah sampai tahiyat akhir niku duduknya niku tawarruk. Tawarruk niku ya seperti iftirash duduknya, tapi kaki kiri niku dikeluarkan dari jalur kaki kanan hingga pantat kita itu menempel pada tanah atau apa jenenge ya di bawah kita niku. Tawarruk. Lah ketika baca at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah niku dalam hati menghadirkan juga, paling tidak kita tahu maknanya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah niku pujian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah, maha kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Allah membalas jawaban Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi juga membalas assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan ini kados dialog antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni antara Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pun setelah itu monggo pun. Setelah itu sholawat kepada Kanjeng Nabi, lebih utamanya sholawat Ibrahimiyah. Ibrahimiyah setelah itu salam. Lah, setelah salam niku diutamakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh niku ketika menoleh niku pipinya niku sampai kelihatan dari arah belakang. Sampai 2 kali niku. Pun. Setelah itu selesai. Kurang lebih seperti itu, kurang lebih gambaran-gambaran sholat seperti itu. Dan mungkin ketika sujud niki kalau laki-laki niku diperintahkan untuk gagah. Laki-laki diperintahkan untuk gagah, tapi kalau perempuan malah menutup. Tapi kalau laki-laki sujudnya niku gagah seperti ini, tapi kalau perempuan itu menutup. Ya, kurang lebih seperti itu. Setelah salam ya sudah monggo, mau zikir, mau doa, mau baca ayat kursi dan sebagainya.
Bahkan kata ulama niku dikatakan bahwasanya ketika kamu membaca ayat kursi setelah sholat, sungguh kamu itu dengan surga selisih, atau sungguh kamu itu dengan surga itu pemisahnya yakni kematian. Artinya engkau sudah berada di surga tetapi hanya dipisah oleh kematian. Niku fadilahnya seperti itu. Dan juga banyak-banyak doa, banyak-banyak zikir dan sebagainya. Karena suatu saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabatnya, wahai Kanjeng Nabi, waktu yang paling mustajab niku nopo? Waktu yang paling mustajab itu apa Kanjeng Nabi? Kata Kanjeng Nabi, jauful lail wa salat khomas ba'dal salat khomas maktubah, yakni waktu di tengah malam dan waktu setelah salat lima waktu. Dan ini termasuk motivasi kita ketika kita hendak setelah melakukan sholat, kita jangan langsung pergi, jangan langsung urusan duniawi, tapi masih ada bekas-bekas athar kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita optimalkan dengan zikir, sholawat, istighfar dan sebagainya. Nah niku napa kilasan-kilasan mawon tentang sholat seperti itu. Jadi yang perlu kita titik beratkan yakni kekhusyuan kita yang penting kita berusaha mawon. Jadi jangan sampai kita mengatasnamakan kita belum bisa khusyuk, artinya kita meninggalkan khusyuk. Jangan. Allah khusyuk iki angel gak sah khusyuk wis penting sholat. Jangan. Tapi harus ada upaya supaya kita niku khusyuk, supaya kita itu hadir ketika melakukan sholat, ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain. Karena walaupun bagaimanapun sholat niki imaduddin, tongkat atau tiang agama. Kalau ibadah-ibadah lain itu masih bolong-bolong, itu sholat ini masih bisa nambeli, artinya masih bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan, itu sholat. Tapi kalau sholat itu bolong-bolong, naudzubillah, sholat itu bolong-bolong, dan ini yang berat. Karena sholat niki yang paling utamanya. Jadi paling apa? Kayak misalkan kita ke kota niku paling utama niku helm. Kadang nggak bawa SIM, kadang nggak bawa STNK. Tapi kalau kita bawa helm, orang-orang harus aman nih beres. Ini kayak wong sholat ngoten niku. Jadi kalau insya Allah kita sholatnya istiqomah, syukur-syukur jamaah, syukur-syukur qobliyah ba'diyah, bisa hudur, khusyuk dan sebagainya, dan itu akan memperbesar kemungkinan kita diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pun itu mungkin sekilas dari sholat seperti itu mungkin. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan, monggo Pak Arif.